SM Store, amanah dalam muamalah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf. Ya. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika kalian hendak ke masjid. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Maka dalam ayat ini Allah memerintahkan anak keturunan Adam, ya kita semuanya anak keturunan Adam alaihissalam. Ya. Apa yang Allah perintahkan? Khudu zinatakum, ambillah perhiasan kalian ketika kalian ke masjid. Jadi ke masjid ini masjid ini tempat ibadah, tempat yang disukai dan dicintai oleh Allah. Maka perlakukan masjid berbeda dengan tempat-tempat yang lain yang ada di muka bumi ini. Kita dengarkan azan dulu, kita lanjut sedikit setelah azan, baru kita buka tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan sedikit. Tadi masih berkaitan dengan masalah fikih berpakaian. Maka dalam masalah pakaian ini harus lebih kita perhatikan ketika kita menuju ke masjid. Karena dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ya mau laki-laki mau perempuan, kalau perempuan mau ke masjid maka diperhatikan khudu zinatakum inda kulli masjid. Maka perhatikan perhiasan kalian ketika hendak ke masjid. Maksudnya perhiasan di sini adalah pakaian. Ya, jadi seorang muslim ketika ke masjid maka pakaiannya diperhatikan. Tentunya yang pertama adalah pakaiannya adalah pakaian yang menutup aurat. Kemudian pakaian yang pantas untuk sholat. Ya, hindari pakaian-pakaian yang ada tulisan-tulisan di bagian belakang. Apalagi ada gambar orangnya. Itu hindari. Bisa merusak kekhusyuan saudara kita yang lain. Termasuk dalam berhias ketika ke masjid adalah kita perhatikan bau-bau yang kurang sedap. Mau bau mulut, bau badan. Ini kita perhatikan. Tidak menutup kemungkinan kalau orang itu bau mulutnya kurang sedap, orang yang di sebelahnya itu dia merasa terazab, merasa tersiksa. Ya, karena orang sholat itu butuh kekhusyuan, butuh ketenangan, butuh kenyamanan. Bayangkan kalau ada seseorang yang kurang perhatian, nggak peduli, cuek, dia nggak perhatikan masalah mulutnya, bau badannya dan sebagainya, maka dikhawatirkan mengganggu saudara-saudara kita yang lain.